Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, dalam doa saya waktu hari Minggu ya, saya mendapat tuntunan firman Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Kita baca firman Tuhan di 1 Tawarik pasal 16 ayat 11. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajah Tuhan selalu. Sahabat doa yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat kita bersama-sama di dalam kehidupan ini melihat apa yang dicari, itu ada perbedaan antara yang kekal dan yang sementara. Kalau kita mencari terus-menerus yang kekal, bersandar, mencari Tuhan dan wajahnya dan kekuatannya, pasti ada maksud Tuhan di balik ini semua. Di masa goncangan yang sangat berat ini, saya berkata, hari-hari ini ya, saya mendengar bahwa survei begitu mencengangkan bahwa depresi global yang di tahun 1930 itu dilampaui dengan penemuan yang sekarang ini. Depresi yang dialami jauh lebih tinggi sepanjang seluruh keadaan ya. Hari-hari ini, dunia yang sekarang ini, banyak orang stres, banyak orang tergoncang hidupnya. Dan ini menjadi sebuah berita bagaimana Injil ditunggu oleh mereka. Ini satu kesempatan yang Tuhan buka lebar bagi anak-anak Tuhan. Sampaikan kepada dunia, ayo carilah Tuhan. Saatnya ini cari Tuhan. Di tengah seizin Tuhan, goncangan terjadi ini, keadaan yang begitu menggoncangkan ekonomi, menggoncangkan kesehatan dunia, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Ini waktunya kita bisa membawa orang-orang untuk menyadari sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah mencari Tuhan, cari kekuatan Tuhan, cari wajah Tuhan. Kembali kita disadarkan semua, yang sementara ini ternyata tidak bertahan, akan lewat. Yang paling penting adalah hidup yang fana ini diarahkan kepada yang kekal. Karena itu ketika 1 Tawarik berkata, carilah Tuhan. Saya mulai mencari-cari di Alkitab. Apa sih maksud Tuhan yang dikatakan carilah Tuhan? Nah, Amos juga berseru tentang carilah. Carilah Tuhan. Dalam Amos pasal 5 ayat 6 berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ini bicara ketika Tuhan di dalam kitab Amos menyatakan umatnya harus mencari Dia, dipanggil untuk mencari Tuhan. Ada jalan kehidupan. Tuhan menjanjikan bahwa Tuhanlah yang sebenarnya memberkati keturunan demi keturunan. Bahwa legasi warisan yang kekal itu hanya didapat ketika kita berikan kepada keturunan sebuah hati yang mencari Tuhan. Kita masih ingat bahwa Daud menasehati Salomo bahwa ingat, kamu harus cari Tuhan, anakku. Amos juga menyatakan bahwa kalau orang yang mencari Tuhan, orang itu punya nilai hidup. Kalau hanya mencari sesuatu yang dari dunia, ditawarkan oleh dunia, sebenarnya hidup itu hanya seharga nilai dunia. Berarti hidup disia-siakan. Hidup hanya terbuang dengan waktu-waktu yang berharga, nantinya akan tenggelam di dalam kefanaan. Tapi kalau orang mencari Tuhan, dia sedang mengizinkan Tuhan masuk di dalam kehidupan pribadinya dan tidak akan berhenti pada dia. Akan terus turun kepada generasi-generasi yang ada. Kalau orang tua mencari Tuhan, anak-anak akan melihat sebuah hidup
yang mencari Tuhan. Anak-anak akan diberikan sebuah peninggalan yang terus-menerus, tidak terputus. Bagaimana anak dan cucu akan juga mencari Tuhan, mengikuti jejak dan teladan yang ada. Kenapa cari Tuhan? Ketika dikatakan Tawarik, carilah Tuhan dan kekuatannya. Amos berkata, karena dengan mencari Tuhan, kamu akan hidup. Nah, apakah di dunia ini orang yang mencari Tuhan gak hidup? Secara jasmani hidup, secara rohani tidak hidup. Amos menyatakan bahwa orang yang mencari Tuhan hidup. Diberi makna, artinya hidup yang dimiliki itu adalah hidup yang kekal. Dan juga hidup yang penuh dengan makna, penuh arti. Tidak heran kalau orang yang tidak cari Tuhan, walaupun kaya, kadang hidup dalam depresi. Walaupun punya kedudukan tinggi, kadang tidak bahagia hidupnya. Walaupun punya segala-galanya, tetapi hatinya hampa. Karena itu Amos berkata, orang yang mencari Tuhan, dia akan hidup. Kenapa? Karena Tuhan memasuki hidupnya. Tuhan yang akan menuntun dia, walaupun kehidupannya apa adanya dan sederhana. Bahkan kalau diukur dari dunia, dia tidak memiliki segala sesuatu yang seperti dimiliki orang. Tapi hatinya bahagia. Hidupnya sukacita. Sahabat doa. Bicara carilah Tuhan. Jefanya pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 nanti yang kita lihat. Juga menyatakan manfaat mencari Tuhan. Jefaya mengingatkan, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Sahabat doa, Jefaya memulai seruan mencari Tuhan dengan peringatan yang berarti bahwa sebenarnya setiap anak Tuhan harus ada persiapan. Jangan sampai ada goncangan, kita baru cari Tuhan. Memang goncangan dimaksudkan supaya kita mencari Tuhan. Lebih dekat kepada Tuhan, lebih mendekatkan diri bergaul dengan Tuhan. Tapi kalau orang yang bijaksana, sebenarnya hari-hari sebelum kemurkaan Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang hari Tuhan penuh dengan penghukuman yang menggoncangkan dunia ini, Tuhan sudah memperingatkan bahwa sebelum itu semua kita harus cari Tuhan. Tetapi baiklah, saat ini kita ada di tengah goncangan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengizinkan bahwa dunia ini dimurnikan. Saat-saat ini kita seperti mengalami proses yang begitu panas seperti dalam api. Semua sendi-sendi kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, semua mengalami sebuah tantangan yang begitu berat. Jefaya memberikan sebuah makna bahwa carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati yang melakukan hukum Tuhan. Kalau saat seperti ini yang kita ada di dalamnya, kita pun tidak tahu hari esok yang ada apa lagi. Benar-benar gak tahu. Karena hari ini kita semua belajar. Sebenarnya hari ini yang namanya varian D, setahun lalu gak ada varian virus ini. Di tahun lalu kita tidak pernah menyangka ada virus COVID yang bisa mutasi, yang lebih cepat memapar ke orang lain. Sama juga hari ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Bagaimana varian ini mungkin akan lebih cepat berubah. Tapi saya percaya, kalau orang-orang benar, anak-anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan, mengambil satu sikap. Kita mau berdoa, sahabat doa.
kita mau sama-sama jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita mau sama-sama mencari wajah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh berseru sama Tuhan. Apakah bisa Tuhan bertindak atas muka bumi ini? Sangat bisa. Hari ini vaksin yang dicari bahkan tidak lagi ampuh untuk varian Delta. Artinya pengetahuan manusia begitu terbatas. Sedang mencari vaksin, sibuk-sibuk. Sudah dites, uji coba sampai fase ketiga. Nggak taunya muncul varian baru. Vaksin ini tidak ampuh. Harus cari lagi. Itu bicara betapa terbatasnya manusia. Betapa lemahnya ilmu pengetahuan. Tapi kalau Tuhan mau. Kalau Tuhan mau. Terlalu gampang bagi Tuhan. Kalau sudah kehendak Tuhan. Tuhan tinggal perintahkan. Virus ini lenyap dari muka bumi. Bisa saudara. Nggak tahu, tiba-tiba nggak tahu kemana. Virus ini hilang. Udah, nggak ada di muka bumi. Nah, sahabat doa. Karena itulah, Jefaya sebenarnya sudah mengingatkan. Jauh sebelumnya, setiap anak Tuhan sudah harus siap cari Tuhan. Tetapi, Jefaya berkata, yang rendah hati, hai semua yang rendah hati di negeri. Nah ini kuncinya. Kalau dulu, waduh ini gereja saya. Kalau dulu ini denominasi saya. Dulu berkata, ini persekutuan. Wow, kami ini fellowship kami, misinya kami. Sekarang tidak. Saya lihat di dalam doa fajar, di dalam sahabat doa, oh luar biasa. Semua cari Tuhan. Dari berbagai denominasi. Dari berbagai gereja. So saya dengar ya, dari kalangan-kalangan gereja yang hadir. Saya bilang, ini kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Bukan karena kekuatan dan gagah manusia. Ini luar biasa anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang memimpin. Sehingga tidak adalah tembok-tembok. Semua yang disahabat doa. Dipimpin Tuhan. Melepaskan semua identitas gereja. Semua bersatu mencari wajah Tuhan. Kita nggak menyombongkan, tidak memegahkan apapun. Kita tidak bermegah lagi nama gereja saya, nama denominasi saya, nama sinode saya. Enggak. Di sahabat doa, semuanya adalah orang-orang yang bermegah, yang memasyurkan nama Tuhan. 1 Tawarik pasal 16 ayat 10 berkata, bermegahlah di dalam nama Tuhan yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Nah ini kenapa kita mau cari Tuhan? Sahabat doa, mengapa? Tuhan taruhkan ketika saya berdoa, ayo ingatkan sahabat doa hari ini. Di hari pertama di minggu ini, ingatkan terus, jangan padam apinya. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Karena orang yang mencari Tuhan, ya, dia adalah orang yang benar-benar melepaskan segala sesuatu dengan rendah hati. Kalau dulu andalkan kekuatan, cari dunia, cari uang, cari karir, cari nama besar, cari segala sesuatu. Hari-hari ini dengan seizin Tuhan terjadinya pandemi, kita diproses untuk yang namanya apa? Rendah hati. Kita rendah hati mencari Tuhan. Dan bukan hanya itu. Kalau orang mencari Tuhan, Tuhan berkata, bermegahlah di dalam nama Tuhan yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Saya percaya, kita bermegah bukan bermegah di dalam hal lain. Alkitab berkata, kalau mau bermegah, bermegahlah di dalam nama Tuhan yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Saya mau melihat setiap saya tidak bisa lihat yang live streaming, tapi saya bisa melihat wajah yang di Zoom. Saudara bersuka hati selama mencari Tuhan? Yang bersuka hati boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Saudara jujur, yang sahabat doa
Setiap pagi belum jam 5 saya lihat. Sekarang jam 4.30 sudah ada yang masuk. Wah, sudah. Saya melihat ya. Dari layar wajah-wajah saudara, jujur loh. Makin hari ya. Saya melihat begitu apa ya. Ada satu kedamaian gitu. Ya, benar-benar memancarkan gitu ya. Kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan. Ya, yang bersuka cita. Yang setiap hari bersuka hati. Lambaikan tangan. Amin. Ya, puji Tuhan. Benar saudara, orang yang bermegah dalam Tuhan itu bersuka hati di dalam Tuhan. Ya, bermegah dalam Tuhan. Ya. Tawarin bilang apa? Mengajarkan. Saya ingin ingatkan kembali. Ya. Persis tadi pagi teman saya hamba Tuhan dari Surabaya kirimkan saya ayat ini. Padahal semalam, ya, kemarin ketika saya doa, semalam siapkan PowerPoint, ayat ini udah masuk. Tadi pagi teman hamba Tuhan kirim ayat ini. Saya bilang terima kasih Tuhan. Ini konfirmasi dari Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku. Nah ini syaratnya ya. Merendahkan diri. Ya, tadi di dalam Jefaya dikatakan. Ya, bahwa apa? Orang yang rendah hati, ya. Rendah hati. Tawari berkata apa? Merendahkan diri, berdoa, mencari Tuhan. Lalu berbalik dari jalan-jalannya jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sahabat doa, tadi saya sudah sampaikan bagaimana kita menjadi berkat untuk sebuah kantor, untuk gereja, untuk sebuah full gospel. Ya, betul? Kita juga jadi berkat di mana-mana. Saudara, puji Tuhan. Saudara, bersama-sama kita percaya semakin banyak yang berdoa, berseru sama Tuhan, ya, merendahkan hati, berdoa, cari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat. Maka Tuhan berjanji, aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya pemulihan sudah terjadi di keluarga kita. Sejak kita memutuskan mencari wajah Tuhan, kita merendahkan hati, kita memutuskan berdoa dalam sahabat doa. Kita mulai membawa pasangan kita mulai bersama anak kita. Hari ini ada yang paling muda berdoa sama kita. Hari ini anaknya Ibu Lois, ya, itu paling muda, ada duduk sama mamanya, doa fajar sama kita, bersama kita. Dari yang paling muda sampai paling tua, semua cari Tuhan. Saya percaya saudara, Tuhan berkata, aku pulihkan negeri. So, Tuhan pulihkan, ya, dimulai dari apa? Tuhan pulihkan, ya, dari rumah tangga. Hari ini ada Hana Malinda bersama kita. Saudara lihat apa yang terjadi. Saya ketika lihat Tuhan bangkitkan generasi-generasi muda. Dimulai dari anaknya Pak Alek, Kevin. Mulai sama kita. Tuhan mulai bangkitkan. Ya, udah mulai ada hari ini. Terus anak-anak muda dibangkitkan. Saya percaya, waktu Tuhan berkata, aku akan pulihkan negeri. Tuhan mulai dari rumah tangga. Kegerakan Tuhan hari ini, mulai dari keluarga-keluarga. Tuhan mulai bekerja dalam setiap keluarga kita. Amin, sahabat doa. Saudara, hari ini biarlah kita berdoa, rendahkan hati. Terus jangan semangatnya patah. Terus bersemangat, roh yang menyala-nyala. Cari wajah Tuhan. Rendahkan hati, berseru sama Tuhan. Maka di masa yang penuh goncangan ini, saya percaya keluarga kita akan diluputkan dari Tuhan, dari goncangan. Keluarga kita akan dilindungi Tuhan. Keluarga kita akan diberkati Tuhan. Tuhan berkata, orang, ya, suami-suami, istri-istri, keluarga-keluarga yang merendahkan hati, mencari wajah Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan akan mendengar dari surga dan Tuhan akan memulihkan. Bukan hanya negeri, Tuhan akan memulihkan dimulai dari rumah tangga, dari keluarga yang ada. Dan saya percaya semua keluarga, rumah tangga, sahabat doa mengalami pemulihan
daripada Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua.